kita laksanakan KKN, tapi KKN-nya di kampus hanya 2 minggu. Pas tanggal 28 September itu adalah mungkin kenangan yang tidak akan terlupakan oleh masyarakat Palu. Karena stadion saja, nggak usah lah stadion. Untuk kuliah ya rata-rata kita semuanya outdoor. Baru Mas Dobi belum tahu itu seperti apa kota Palu panasnya. Seperti biasa ada Tridharma Perguruan Tinggi, namun kalau di Muhammadiyah saya jelaskan sedikit Pak Dr. Didik, kita ada Caturdharma Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali lagi bersama saya Dr. Dobi Putra Perlindungan, masih tetap di Sarjanamu, gudangnya generasi berkeunggulan. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial dari Universitas Tandulako, Sulawesi Tengah. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga praktisi, dan kita sambut Dr. Didi SPD MPD. Selamat datang Pak Dokter. Ya, terima kasih. Sebenarnya teman-teman semuanya di sini, hari ini kami dari Prodi Pendidikan Olahraga telah melakukan MOU dengan Prodi PJKR di Universitas Tandulako. Tadi juga didampingin oleh Bapak Wakil Dekan yang saya hormati. Beliau juga hadir dan mendampingi kita semua. Dan tadi juga sudah melakukan MOU dengan Bapak Dekan kami, Pak Dr. Iswan, MSI. Ini adalah suatu hal yang sangat baik sekali dan luar biasa. Karena apa? Setelah MOU kita akan ada MOA. Dan seperti biasa ada Tridharma Perguruan Tinggi. Namun kalau di Muhammadiyah saya jelaskan sedikit Pak Dr. Didik, kita ada Caturdharma Pak. Selain Tridharma kita melakukan Caturdharma. Yang pertama adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, kemudian ada pengajaran, pengabdian masyarakat, dan tentunya adalah penelitian. Dan Caturdharma ini yang kita kembangkan. Luar biasa pada hari ini ya, kita akan berbincang untuk mengenalkan. Selamat sore Pak Dr. Didik. Ya, selamat sore. Ya, saya ingin bertanya Pak Dr. Didik, bagaimanakah selesai terkena musibah ya sebenarnya ya di Palu itu yang sangat luar biasa, dan kita turut berbelasungkawa. Tapi saya lihat juga di program PJKR ini selalu antusiasnya pesertanya juga, selain itu juga ternyata untuk prodinya juga semakin baik dan semakin meningkat. Seperti apa sih Pak di sana setelah masa adanya musibah seperti itu? Ya, terima kasih. 2018 September, pas tanggal 28 September itu adalah mungkin kenangan yang tidak akan terlupakan oleh masyarakat Palu, terutama saya sendiri, korban gempa dan likuifaksi. Jadi kami itu berpikir saat itu hari Jumat pas maghrib, pas azan maghrib itu terjadi gempa, memang gempa dahsyat 7, sekian skala Likers. Itu saya berpikir bahwasanya hari itu hari Jumat kiamat karena dahsyatnya gempa itu. Nah, kemudian 2018 kita kena gempa, berangsur pulih. 2020 awal kita kena lagi dampak yang musibah dunia ini yang disebut dengan corona atau COVID itu. Nah, baru 1 tahun kami memulai perkuliahan aktif, kemudian kena corona ini. Memang awalnya sangat sulit untuk mendatangkan mahasiswa yang tadinya trauma. Kebanyakan mahasiswa kami itu dari daerah, dari kabupaten-kabupaten. Yang kalau yang dari provinsi itu bisa dibilang sedikit, tapi lebih cenderung dari daerah. Mereka ada program-program percepatan supaya mereka bisa cepat datang. Salah satunya kita laksanakan KKN, tapi KKN-nya di kampus hanya 2 minggu. Kan biasanya KKN itu sekian bulan ya. Kalau di UMJ berapa bulan KKN itu? Kita setengah semester. Setengah semester, bisa dibilang 3 Ya, bulan. 3 bulan. 3 bulan. Nah, itu hanya 2 minggu. Bagaimana supaya menarik
mahasiswa ini supaya datang ke Palu untuk kuliah kembali saat itu di tahun 2019. Setelah 1 tahun terus kena corona ini, tetapi antusias terhadap olahraga memang sangat tinggi di Sulawesi Tengah, mengingat salah satu peluang besar untuk menjadi guru itu adalah guru olahraga. Saya masih ingat mulai dari SD, SMP, SMA yang mengajar saya sebagai guru olahraga itu adalah bukan sarjana olahraga, karena memang tidak ada guru olahraga di sana. Kami buka S1 olahraga itu lebih dulu mungkin dari UMJ ya. Saya tahu perjalanan UMJ ini begitu cepat dan dahsyat saya kira, karena kami yang baru buka S1 di 2007, berarti kalau sekarang sudah 13 tahun ya, sekitar 13 tahun kami belum punya fasilitas yang dimiliki kayak tadi yang kami lihat, punya sport center yang begitu banyak. Kemudian kami punya gedung di sana, 2 gedung utama olahraga, yang satu gedung Prodi PPLM yang Pak Dr. Iskandar pencetusnya dulu kerjasama dengan, dibantu oleh Pak Adiaksa Daud, teman dekatnya saat itu jadi Menteri Olahraga. Yang satunya adalah PKM. Nah, kena musibah itu PKM adalah langsung bisa dibilang nggak bisa digunakan karena nggak roboh sih, tapi sudah miring. Kalau kita paksakan mungkin bisa kalau kena angin kencang ya bisa roboh. Jadi kami itu bisa dibilang sekarang ya baru mulai berbenah lagi. Dengan adanya kesempatan kami datang ke sini tadi di UNJ, terus sekarang di UMJ, kami belajar banyak. Oh ternyata begini harusnya yang kami lakukan supaya kami punya. Karena stadion saja, nggak usah lah stadion, untuk kuliah ya rata-rata kita semuanya outdoor. Baru Mas Dobi belum tahu itu seperti apa Kota Palu panasnya, di atas 30 derajat Celcius di sana. Makanya orang sana ya kayak saya ini hitam manis ya, hitam gitu kan, manis ya. Kalau dibilang manis ya, kalau orang Palu bilang tambah saja kan. Jadi seperti itu. Jadi kami harus belajar banyak, termasuk bagaimana supaya kami bisa mendapatkan fasilitas. Mahasiswa kami banyak, ada sekitar 1000-an, dan itu tadi kenapa mereka banyak memilih olahraga, salah satunya termasuk jurusan favorit, karena memang kekurangan guru olahraga di daerah-daerah. Seperti itu. Luar biasa ya. Baik, melihat tadi ya yang diceritakan oleh Pak Dr. Didi sangat menarik, karena beberapa musibah tetap kampus itu tetap bangkit ya, tetap berusaha. Teman-teman di jajaran Sivitas Akademika juga tetap untuk bisa mengembangkan potensi apa yang dimilikinya. Saya melihat di akun sosial ya, Pak Didik ini luar biasa. Ada di Instagram, kemudian juga sering live di Facebook. Live di Facebook itu kalau saya lihat pertandingan bola voli ya Pak Didik, ya kan? Sepertinya hobinya Pak Dr. Didik ini bola voli, hampir sama dengan saya. Seperti itu Pak Didik ya. Kira-kira apa saja sih Pak yang sudah didapatkan, kemudian bagaimana Bapak bisa mengembangkan bola voli itu sehingga bisa hadir di kampus, kemudian mengedu masyarakat, kan seperti peribahasa adalah memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, dan itu menjadi booming ya di Sulawesi Tengah dan kembali tersohor ya namanya juga melalui seperti itu promosi-promosi ya dari kampus, dan tentunya didukung oleh pimpinan, Pak Wakil Dekan, Pak Dekan, bahkan Pak Rektor juga sepertinya juga mempersilahkan, dan memang itu adalah hal yang baik sekali. Tentunya juga ada pembinaan mungkin ya Pak Dr. Didi. Pak Dr. Didi juga itu diketahui sebagai selain memiliki lisensi perwasitan juga memiliki lisensi seorang jajaran pelatih, dan dengan keilmuan menjadi seorang dokter, saya harap dan saya pikir juga di akademisi sudah sangat mumpuni. Seperti itu Pak Didik, mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang pervolian ya yang sama-sama hobi kita seperti itu. Sebenarnya kalau pervolian saya dari segi dengan Mas Dobi hanya menang umur saja. Oh begitu. Tetapi kalau dari segi kesuksesan saya kalah jauh. Kalah jauh karena takdir, Pak. Saya masih ingat di tahun 2019 ya kemarin. Ya, Mas Dobi
menjadi head coach itu, Yes. kepala pelatih, bahwa putra putri bisa juara gitu Pomnas di Makassar saya lihat. Itu pencapaian luar biasa. Saya hanya sebatas tarkam saja. Jadi sebatas tarkam, bahasanya saya ingin menghidupkan pervolian khususnya di universitas. Jadi memang sejak saya studi S2 S3 itu memang tidak ada yang membawa bola voli, tapi alhamdulillah berkat dukungan dari pimpinan, mulai dari Pak Wadek, kemudian Pak Wakil Rektor sampai Pak Rektor memberi fasilitas ke kami untuk sarana latihan sehingga anak-anak bisa dikembangkan latihannya. Walaupun kami hanya juara antar klub se-Sulawesi Tengah, beberapa kali juara. Pertama saya membawahi setelah S3 itu, setelah lulus 2007 saya ikut di Brimob Cup, itu tidak dapat juara. Di tahun 2018 kami ikut keduanya langsung juara 1 di Poso. Saat itu saya ambil satu pemain transfer Indomaret. Terus lumayan itu Pak ya bayarnya. Lumayan. Saat itu ya pokoknya ya motor satu lah ya. Motor satu, motor second. Ya motor satu lah. Motor satu baru karena dengan bayaran dengan tiket dan sebagainya. Terus 2019 juara lagi di Brimob Cup. Terus 2020 awal kami hanya juara 2. Seperti biasa lah main volley kan, keberuntungan juga. Kami hanya kalah 2 poin di set kelima, yaitu sampai berapa hari saya tidak bisa tidur itu memikirkan itu. Tapi itu bagian dari pengalaman, bagian dari fenomena. Tapi sekali lagi saya garis bawahi, kalau dibilang sukses, kalau di dalam bola voli tetap Mas Dobi di atas saya. Dari segi ketinggian juga di atas saya. Tapi memang saya hanya saja karena hobi ya. Tahu sendiri disertasi saya itu bukan voli, tapi takro. Tuh, saya hafal betul disertasi Pak Didik ini. Disertasi saya malah takro. Ya. Jadi itu, tapi karena kita memang di olahraga, ya kita minimal mempunyai keinginan bukan menguasai semua olahraga, tapi takro sama voli itu ya saya kira ada hubungannya, walaupun satu tangan satu kaki, tapi tangan dengan kaki kalau nggak bisa dua-duanya nggak bisa dilakukan kan. Apa itu penyakit istilahnya itu? Stroke ya. Stroke. Sindrom. Jadi harus sinergi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Didi. Itu tadi kalau kita melihat di cabang olahraga bola voli dan kemajuan di Sulawesi Tengah, mungkin beliau ini adalah bisa menjadi barometer di Sulawesi. Dan the next adalah ada kegiatan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional 2021 di Padang. Saya tunggu sebenarnya kedatangan, nanti kita bisa ketemu dan biasanya bertegur sapa dengan teman-teman semuanya di sana. Di Jawa Barat ya? Di Aceh sebetulnya. Di Aceh. Di Padang Pak. Jauh sekali tuh. Ya, di mahal Padang. Tiketnya kalau dari Palu. Ya. Biasanya kalau di DKI Jakarta pakainya pesawat itu di charter Pak. Pesawat semua di DKI Jakarta. Seperti itu mungkin ya. Dan satu lagi Pak Dr. Didi selain akademisi dan praktisi, ternyata beliau itu memiliki jiwa kewirausahaan. Iya kan, ya betul sekali, betul kan Pak Didi? Iya betul. Bahkan mendapatkan penghargaan seperti itu ya, dan ini menjadi hal yang baik. Pak Didi bisa menjelaskan tentang kewirausahaan yang ada di kampus Pak Didi yang bisa Pak Didi kembangkan? Iya, saya belajar berwirausaha itu tahun 2015 setelah kuliah juga di UNJ. Jadi waktu semester 3 kuliah sudah berkurang, kemudian Mas Dobi sendiri juga salah satu suksesor saya gitu, bisa membuka toko olahraga karena awalnya di mana sih Taman Puring ya? Iya betul sekali. Waktu itu baru diantar gitu ke Taman Puring. Betul. Kemudian saya jalan sendiri di mana Tanah Abang baru. Ya. Jadi dari situ kemudian omset semakin naik, kemudian sekarang bisa berkembang dan alhamdulillah sudah terbukti lah, artinya sudah bisa terlihat hasilnya gitu. Kalau dihubungkan dengan mahasiswa, ya mahasiswa minimal harus belajar juga
apa yang saya lakukan pertama dulu adalah dari sosial juga. Pertama ada barangnya orang di Taman Puring, saya foto, kemudian saya share di Facebook, kemudian orang bertanya itu berapa Pak? Saya nggak tahu, terus saya harus datang lagi ke sana untuk menanyakan. Jadi itu kiat-kiat seperti itu yang mahasiswa alhamdulillah sekarang sudah ada juga yang beberapa posting-posting barangnya orang di Jakarta, ada yang tanya kemudian dia jual. Seperti itu, minimal nyontoh lah, nyontoh yang sudah sukses. Nah itu yang saya lakukan, yang jelas nyontohnya ya nyontoh yang benar gitu. Baik, ada 3 pertanyaan tadi yang sudah kita sampaikan dan kita banyak mengedu dalam dunia pendidikan, dan ternyata ditarik dari kesimpulannya selain kita belajar, pendidikan itu bisa membuat kita menjadi seorang edukasi yang lebih baik, kemudian edupreneurship juga lebih baik, kemudian juga kita bisa berwirausaha dengan baik. Tadi dicontohkan kalau di dunia olahraga, mungkin saya bisa gambarkan dan saya kasih bocoran di sini Pak Dr. Didik ini omsetnya sebulan itu dari mulai berdagang ataupun berwirausaha itu nolnya mungkin ada 5 ya Pak ya, sebulan ya Pak ya. Itu sangat menarik sekali. Tapi tunggu dulu Pak, kita checklist terlebih dahulu karena the next kita akan ada yang kedua ya, part kedua kita akan bertanya lebih panjang lagi. Terima kasih, mungkin hanya itu hari ini kita bertemu. Terima kasih Pak Dr. Didik atas jamuannya, kemudian juga sudah singgah di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan teman-teman semuanya dan para pimpinan. Mohon undur diri saya pribadi dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih semuanya Pak Dr. Didik, terima kasih. Ditutup Mas Dobi ada saya ingin sampaikan bahasanya untuk mengawali semuanya untuk sukses itu saya kira pendidikan itu sangat penting. Bahasanya di agama itu salah satu yang pernah saya baca, Allah itu akan meninggikan derajatnya orang yang berilmu ya. Salah satunya adalah saya kuliah di Jakarta, kemudian saya kenal berdagang. Kuliah di Jakarta kan kuliah S3. Waktu saya kuliah S2 di Surabaya itu tidak berpikir untuk itu. Jadi itu mungkin salah satu yang ingin saya sampaikan, bahasanya belajarlah, kemudian raihlah pendidikan setinggi mungkin. Dan Allah itu akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu yang bisa kita tularkan ke mahasiswa ataupun ke siswa-siswa. Terima kasih atas kesempatannya. Monggo. Terima kasih Pak Dokter. Tadi ada tambahan terakhir dan memang luar biasa, sangat mengedu buat kita semua. Dari saya cukup sekian dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak Dr. Didik.